بفضلك الكريم يا أنت الله تعالى يا عز وجل والهداية الحق الرحمن الرحيم لرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidul anam amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW 021 dan jajarannya, juga Ketua RT dan jajarannya. Para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah, bahkan sudah sampai pada melewati 10 hari, yang mana tanggal 10 atau yang dikatakan Asyura ini merupakan hari raya anak yatim dan juga merupakan hari kemenangan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran, kita jadikan kita ini di bulan Muharram termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menang di sini dalam artian
menang dalam mengalahkan segala keburukan kita. Mampu menjadikan kita benar-benar hijrah dari segala yang tidak baik kepada yang baik. Dari segala yang tidak diridhoi oleh Allah kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari ucapan-ucapan yang selama ini tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, atau bahkan kata-kata itu mengandung unsur dosa. Nah, kita rubah kata-kata kita melalui lisan ini adalah kata-kata yang baik, yang bijak, yang mengandung hikmah. Amin ya robbal Alamin. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada juga yang mengatakan bulan ini bulan berkah, bukan cuma bulan ini. Dari bulan kemarin, bulan Dzulhijjah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bulan haji kemarin sampai masuk bulan Muharram ini menjadi bulan berkah. Jadi kalau kelihatan tambah gemuk, tambah berat badannya naik, ini karena Berkah. Masalahnya apa? Kondangan melulu. Alhamdulillah. Ini namanya mau diet gagal maning. Gagal maning son. Tapi ini namanya barokah. Alhamdulillah. Nah, yang perlu kita ambil sebagai pelajaran, kita ini kalau dikatakan menang itu kan berarti ada yang dikalahkan kita. Apakah keburukan kita sudah mampu kita kalahkan? Sehingga kalau kita ini dikatakan menang, ada yang kita kalahkan. Termasuk selama ini, kalau kita yang namanya tolabul ilmi, masih kalah dengan ngantuk. Ngantuk itu mampu kita kalahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini menjadikan yang selama ini kalau kita sholat itu merasa yang penting sholat. Pokoknya judulnya kita sholat. Nah, kita jadikan sholat ini sesuatu yang penting. Tolabul ilmi juga begitu. Selama ini yang penting kita hadir tolabul ilmi, dapat pahalanya. Tapi sekarang kita rubah bahwa tolabul ilmi itu menjadi sesuatu yang penting. Karena banyak hal yang memang harus kita ketahui berkaitan dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Pemahaman yang harus kita tingkatkan bukan hanya dari pemahaman akal kita, tapi pemahaman dengan hati. Karena hati ini menjadi hal yang penting. Misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Orang yang menyampaikan satu kebaikan, satu kebenaran dengan akalnya, maka orang akan mendengar juga dengan akalnya, dicerna dengan akalnya. Orang yang menyampaikan satu kebenaran, satu kebaikan itu dengan nafsunya, maka orang juga akan mencerna dengan nafsu. Dengan kata-katanya yang menggelegar, dengan suaranya yang keras, dengan suara yang tegas. Tapi kalau itu nafsu, maka didengar dengan nafsu. Nah, bagaimana kalau disampaikannya dengan hati? Satu kebenaran, satu kebaikan yang disampaikan dengan hati nurani, maka akan bisa didengar dengan hati sanubari. Ma kharaja minal janan dakhalal janan. Di apa-apa yang keluarnya itu dari hati, maka masuknya juga ke dalam hati. Ini yang tidak mudah ini.
Saya sendiri setelah saya rasa-rasa ini apa yang saya sampaikan belum masuk ke hati. Ini berarti dari nafsu. Berarti yang saya sampaikan masih dengan nafsu. Kalau sudah benar-benar itu keluar dari hati, nasihat itu kalau dari hati, maka masuknya juga ke hati. Kalau sudah nasihat itu masuk ke hati, bertahun-tahun akan terngiang-ngiang ke dalam hati kita. Dengan nasihat tadi itu akan masuk hingga akan benar-benar bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi kita sering dalam kajian-kajian ini, kalau dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan bahwa manusia itu diberi 4 macam mutiara. Apa mutiaranya kayak punya kerang itu bukan? Itu bukan. Dikasih mutiara. Kenapa dikatakan mutiara? Karena sesuatu itu berharga, maka digambarkan seperti mutiara. Dan mutiara itu Allah berikan kepada kita manusia. Ada 4 macam mutiara. Dan ini perlu menjadi sebuah bahasan yang kita akhirnya bisa memahami apa sih mutiara yang Allah berikan. Mutiara yang pertama yang Allah berikan kepada manusia itu akal. Bukan cuman otak. Kalau otak semua dikasih. Ya barangkali kalau dibelah, besar mana antara otak manusia dengan otak gajah. Walaupun kita belum pernah buka otaknya. Misalnya dibelah lagi otak kita dengan otaknya sapi atau kerbau. Itu kita dikasih otak. Bukan hanya otak, yang dikasihkan ke kita adalah akal. Akal ini kan isinya. Kalau otaknya mungkin sama. Kita kalau misalnya makan otak sapi gitu, ya rasanya begitu. Jadi yang kita miliki dari Allah itu adalah akal. Dan itu satu mutiara. Kenapa? Karena akal ini begitu berharganya sehingga manusia bisa dihormati karena akal. Sama-sama punya otak antara kita dengan orang gila. Nah, maka orang gila ini orang yang hilang akal. Dia orang yang hilang akal itu sholat tidak diwajibkan, hukum-hukum tidak dikenai hukum. Namanya orang yang hilang akal. Sama dengan orang tidur. Ya, orang tidur tahu-tahu misalnya ngelindur, gebukin orang misalnya. Itu kan orang ngelindur. Jadi orang yang tidak punya akal. Kita dengan akal bisa jadi dihormati, bisa dimuliakan, bisa dihargai. Maka akal ini mutiara yang Allah berikan dan ini harus kita jaga. Tapi juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mutiara itu bisa dirusak, bisa dihancurkan oleh perkara-perkara yang juga ada dalam diri kita. Misalnya apa yang merusak akal ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akal yang baik, akal yang jernih, akal yang normal ini bisa rusak dengan kemarahan, nafsu, dengan rasa marah atau nafsu amarah. Maka beberapa berita yang kita sering dengar, ada orang yang karena amarah anak buahnya dihabisi. Kan ini menjadikan akal tidak sehat. Akal yang tadinya sehat dirusak oleh amarah. Sehingga dengan amarah itu yang melakukan sesuatu yang di luar kendali. Begitu sudah selesai, marahnya sudah hilang, baru sadar, oh ternyata ini salah. Maka yang harus kita benar-benar kalahkan sekarang ini adalah amarah.
Berarti nanti kita ini harus menang dari mengalahkan rasa marah. Dengan apa? Dengan sabar. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Dengan kelembutan hati. Lalu bagaimana cara melembutkan hati? Nah ini bulan Muharram ini kita jadikan sebagai bulan kasih sayang, bulan santunan bagi anak yatim. Siapa yang menyantuni anak yatim, siapa yang membelai anak yatim, maka dia akan diberi kelembutan hati. Hatinya akan lembut. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tadi amarah itu bisa dikalahkan dengan hati yang lembut. Nah ini kita kalahkan. Ada satu masalah, padahal teman hanya gara-gara sesuatu, amarah menjadikannya hilang akal. Teman sendiri disikat, begitu sudah sampai masuk rumah sakit karena koma, baru sadar. Ternyata yang dilakukan itu salah. Dan itu banyak contoh. Maka banyak kisah-kisah orang yang gara-gara amarah melakukan sesuatu yang di luar daripada akal sehat. Ini mutiara yang pertama. Lalu mutiara yang kedua adalah agama. Ternyata agama ini mutiara. Agama ini satu mutiara, maka harus kita jaga, harus kita jadikan sebagai sesuatu yang benar-benar berharga dalam kehidupan kita. Nah, saking berharganya disebut sebagai mutiara, maka jangan sampai hilang. Agama ini jangan sampai hilang. Nah, ini yang harus kita miliki. Agama mengajarkan kita tentang sabar, agama mengajarkan tentang qanaah, agama mengajarkan rasa syukur, agama mengajarkan agar kita benar-benar percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi agama ini bisa rusak oleh kedengkian, sifat hasad. Hasad atau hasud, dengki, rasa iri. Padahal tadi diajarkan oleh agama kita, kita ini harus percaya dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takdir. Kita ini percaya yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita ini yang terbaik. Loh, kenapa kok tidak semua jadi presiden? Lah kalau jadi presiden semua rakyatnya yang mana? Gitu. Kenapa enggak semua jadi menteri? Ya bingung, yang mau diatur apa ya? Makanya memang ada yang pangkatnya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ekonomi juga sama, yang ekonomi yang tinggi, ekonomi yang sedang, ekonominya rendah. Begitu juga dalam kemasyarakatan kita ini, ya jelas ada pimpinan, ada juga bawahan. Ada juga masyarakat, termasuk kita yang di bawah. Nah, agama yang telah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa agar kita bersyukur dengan apa yang dihadirkan oleh Allah, ini rusak, kalah oleh apa? Oleh hasad, kedengkian, rasa iri. Akhirnya yang kita lihat apa? Banyak terjadi di masyarakat, orang karena rasa iri saling jegal, saling fitnah, saling adu domba dan lain sebagainya. Hanya karena tidak senang melihat orang lain diberi kemuliaan. Tidak senang orang lain diberi kemudahan. Tidak senang orang lain merasakan kesenangan. Jadi orang hasad itu kalau orang lain senang dia yang susah, kalau orang lain susah dia yang senang. Sampai nekat-nekat saya kemarin itu berobat kepada seseorang itu dikerik. Nah ternyata selain angin juga sudah banyak lah, namanya umur sudah nggak muda lagi. Padahal perasaan kadang-kadang ya muda aja, nggak merasa tua. Semangat muda. Nah, itu orang belajar pengobatan, dia cerita mulai dari Sumatera sampai ke Kalimantan, orang-orang Dayak sampai ke suku Baduy. Bahkan dia heran, di suku Baduy dia diajari ilmu tentang santet. Ilmu tentang santet. Dia tidak dikasih tahu kalau ini ilmu santet, dikasih amalannya, dikasih caranya.
Begitu dia sudah pelajari, baru dikasih tahu ini bukan buat pengobatan, ini buat santet. Saya ini pengen belajar pengobatan, kenapa dikasih ilmu santet? Jadi nanti kalau ada orang kena santet, kamu tahu. Bukan kamu buat menyantet orang. Kamu tahu nih ciri-cirinya orang kena santet, kena guna-guna. Dan ternyata banyak, macamnya itu banyak menurut dia. Banyak orang yang ternyata walaupun dia tidak punya ilmu santet, tapi nyari orang yang tukang santet. Salah satu santet itu ternyata untuk membuat usaha orang itu bangkrut. Ada. Itu termasuk santet. Ini menurut orang yang tadi, yang pengobatan tadi. Menurutnya ada usaha bisa dibuat bangkrut dengan ilmu santet. Nah, dia dikasih ilmu itu supaya tahu ciri-cirinya. Ini santet itu ciri-cirinya begini begitu supaya tahu. Yang di sini jangan belajar. Bahaya. Jadi nggak usah mempelajari sesuatu yang membahayakan. Ya, karena kita sesuatu bahaya. Tapi intinya dia tadi itu diajari oleh gurunya supaya mengetahui ciri-ciri orang yang sakitnya memang medis atau sakitnya secara non medis, terutama dengan sifat yang tadi, sifatnya guna-guna atau santet. Nah ini agama, jangan sampai kita rusak dengan rasa dengki, dengan rasa hasud tadi. Kita diajarkan bagaimana menerima karunia Allah ini dengan lapang dada. Apapun yang dihadirkan oleh Allah kita syukuri. Ini agama mengajarkan demikian supaya kita dalam kehidupan ini, orang yang semuanya bersyukur kepada Allah, maka kehidupan kita akan tetap baik, akan baik-baik saja, bahkan akan selalu lebih baik. Kalau sudah tidak ada rasa syukur, yaitu akhirnya hasad tadi, dengki. Orang beli kendaraan baru, kita yang panas dingin, kok bisa orang bisa beli kendaraan. Kita yang stres, pengen ngejar ternyata kemampuan kita tidak ada. Akhirnya ya udah buat supaya dia jangan maju lagi, mundur kalau perlu. Nah ini kedengkian, kita hilangkan. Lalu yang ketiga, mutiara yang Allah berikan itu adalah rasa malu. Ternyata rasa malu itu mutiara. Dan itu harus kita jaga. Karena orang kalau sudah punya rasa malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan sampai melakukan kejahatan kepada orang lain, meninggalkan perintah Allah untuk dirinya sendiri, dia malu. Kalau sudah malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini, karena hilangnya rasa malu, akhirnya maksiat juga di mana? Nah, terutama malu itu bisa dihancurkan oleh yang namanya sifat tamak atau serakah. Gara-gara serakah yang harusnya dia terima gaji dengan nilai sekian, rupanya kurang kalau cuma gaji. Akhirnya apa yang bukan haknya diembat, disikat. Itu. Untung saya ini bukan guru yang terus kemudian nulis pakai kapur. Kalau gitu kan bisa korupsi kapur. Kenapa gurunya? Sekarang pakai spidol. Sekarang pakai spidol. Iya. Kalau ada spidolnya saya bisa numpuk spidol di rumah. Apa guru? Jadi ini gambaran di mana kita ini sekarang banyak yang tidak peduli lagi dengan rizki yang halal. Padahal dampaknya luar biasa. Rizki itu kalau kemudian tercampuri dengan rizki yang tidak halal, itu kan masuk ke dalam darah dan daging. Nantinya apa berat? Mau dipakai ibadah berat, mau dipakai sholat malam apalagi. Kalaupun dipaksakan, pokoknya harus bisa sholat maksimal, minimalnya itu 5 waktu kita kerjakan. Akhirnya tadi, yang penting sholat. Yang penting sholat. Mau khusyuk mau tidak, yang penting sholat. Karena apa? Untuk khusyuk juga sulit.
kalau darah daging kita dicampuri dengan rezeki yang tidak halal. Nah, jadi sekarang mah jangan nyebut yang haram ya, non halal gitu. Bahaya. Bahaya. Pokoknya jangan dikatakan makanan ini makanan haram, makanan non halal gitu. Rezeki yang non halal tadi itu bahaya, dampaknya kepada keluarga, nanti ke istri juga sama, istri kita juga nanti temperamennya makin lama makin jadi, marahnya makin jadi, anak-anak kita juga begitu. Nah, doa-doa kita juga terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita miliki rasa malu, jangan sampai rasa malu dikalahkan oleh apa tadi? Oleh rasa tamak atau rasa serakah. Nah, ini kita hindari. Apa yang bukan hak kita, nggak usahlah kita ambil, kita hindari. Kemudian mutiara yang keempat yang Allah berikan kepada kita, ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amal solih. Kemampuan kita melakukan kebaikan, kemampuan kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kemampuan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal solih itu adalah mutiara. Tapi juga mutiara ini bisa rusak, bisa hancur hanya gara-gara ghibah. Makanya ghibah itu apa yang harus benar-benar kita hindari. Karena apa? Karena ghibah itu tidak membawa keuntungan, tapi membawa kebangkrutan. Misalnya, ya apa untungnya kalau saya di rumah terus kemudian ngobrol sama orang ngomongin Haji Iwan misalnya. Kan nggak ada untungnya. Tapi di luar daripada itu, dosa saya berlipat-lipat. Ngomongin ketua, ngomongin Pak RW, ngomongin Pak RT, ngomongin semuanya diomongin. Nggak ada untungnya, nggak ada yang bayar. Kalau yang masih dapat bayaran mendingan. Kalau nggak dapat bayaran kan sudah rugi berkali-kali lipat. Maka ghibah ini merusak amal soleh kita. Banyak di akhirat nanti orang yang menghadap Allah tanpa punya amal, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin amal soleh, rajin bersedekah, semuanya amal-amal kebaikan dilakukan, ternyata amalnya tidak ada. Protes kepada Allah, ya Allah, mana amal-amal saya yang dulu pernah dilakukan? Kata Allah, kan kamu gibahnya banyak juga. Gibahnya banyak juga, dari 1 RT sampai RT 9 diomong semua. Kan banyak ini gibahnya. Ustadznya yang ngisi-ngisi pengajian diomongin semua satu-satu. Maka saya paling senang kalau ada yang gibah ke saya, walaupun saya nggak tahu, alhamdulillah dosa saya berkurang. Habis ya. Alhamdulillah. Tapi gibah tadi merusak atau menghancurkan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 mutiara yang Allah berikan kepada kita. Ini berdasarkan sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam atau yang dikarang dalam kitab Nasoihul Ibad, atau yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, semoga kita benar-benar mampu menjaga akal kita tetap akal yang sehat, akal yang berpikir baik, berpikir positif, akal yang tidak terkalahkan oleh amarah kita. Amin. Yang kedua, mampu menjaga agama kita yang menjadikan kita orang yang qanaah, orang yang sabar, orang yang tawadhu, yang rendah diri di hadapan Allah, orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Jangan sampai ini dikalahkan oleh ketamaan atau sifat serakah, sifat tamak. Dan juga jangan sampai rasa malu kita dikalahkan oleh rasa tamak. Jadi agama kita tadi jangan sampai terkalahkan oleh kedengkian, bukan tamak, kedengkian. Dan juga jangan sampai amal-amal solih kita habis dan terkalahkan hanya karena ghibah. Nah, mudah-mudahan kita semua
selalu dalam pertolongan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tetap menjadi hati yang selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqir rahmanir rahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardh malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam summa ila Sayyidina Sa'abdul Qadir Jilani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman syai'ul ilaihumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon, sebut diri kita dan keluarga masing-masing.
bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah subhanallah. La ilaha illallah. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا رزاق كن فيكن ما شاء الله يا فتاه يا رزاق كن فيكن ما شاء الله يا فتاه يا رزاق كن فيكن ما شاء الله يا فتاه يا رزاق كن فيكن ما شاء الله يا فتاه يا رزاق كن فيكن ما شاء الله يا فتاه يا رزاق 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 فيكن ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا لطيف 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 يا لطيف يا لطيف يا الله 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 يا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada hurufil Qur'an mutamasilatin biizni rahman fil baraya kamaujatil hawa'i inda qiraati kalimatil Qur'an min kulli qadari min awalin nuzuli ila akhir zaman. Wa ghfir lana warhamna wa bina. Amin. Ya ilahana bi kulli salatin min ya raufur rahim. Amin. Allahumma baqail iman, Allahumma istighfaratil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wa bil quwwatil jihad fi sabilillah ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bukhari.